Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Farizi, NIM 39 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan terkait manajemen risiko banjir akibat luapan Kali Kemuning untuk lokasi studi kasusnya di Kabupaten Sampang. Baik, untuk topik pembahasan pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi kawasan terkait dengan lokasi maupun kondisi topografi dari Kali Kemuning itu sendiri. Yang kedua, analisa di sini terdapat 2. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Next, untuk identifikasi kawasan Sungai Kemuning dengan daerah aliran sungainya termasuk dalam wilayah di Kabupaten Sampang. Sungai Kemuning ini merupakan kali terbesar di Kabupaten Sampang dan posisi geografis daerah aliran sungai Kali Kemuning terletak pada 113 lintang derajat ujung timur dan 6 derajat hingga 7 derajat lintang selatan. Bisa dilihat pada gambar, alur itu merupakan gambar dari alur Sungai Kemuning. Selanjutnya yaitu merupakan topografi dari daerah aliran sungai Kali Kemuning. Secara topografi, Kabupaten Sampang terdiri atas bentang perbukitan, ketinggian tempat antara 0 sampai 300 mdpl, dan kemiringan lereng rata-rata antara 2 sampai 25%. Topografi seperti ini sangat mendukung terjadinya proses erosi tanah yang pada intinya membawa sedimen-sedimen dari bagian atas yang pada akhirnya sedimen tersebut diendapkan di aliran-aliran sungai dan menyebabkan pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai akan air hujan yang terus-menerus akan menyebabkan terjadinya banjir. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari peta topografi di Kabupaten Sampang. Bisa dilihat pada kota itu merupakan kota Sampang di mana sering terjadinya banjir. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwasanya kota Sampang itu sendiri terletak pada topografi yang sangat rendah. Otomatis hal tersebut memiliki kerentanan yang cukup besar untuk terjadinya banjir. Next, ini merupakan gambaran banjir di Kabupaten Sampang itu sendiri, tepatnya berada di Kota Sampang. Banjir di Kota Sampang sendiri sering terjadi hampir setiap tahunnya di musim penghujan. Hal ini tentu merugikan terhadap semua sektor yang ada, mulai dari sektor perekonomian hingga sosial budaya masyarakat. Hal ini tentu perlu adanya penanganan khusus terkait banjir yang disebabkan oleh luapan daerah aliran Sungai Kemuning, serta diperlukan kajian terhadap bagaimana memanajemen risiko terjadinya banjir itu sendiri. Selanjutnya merupakan analisis. Analisis yang pertama yang digunakan yaitu analisis identifikasi potensi bahaya banjir akibat luapan Kali Kemuning di Kabupaten Sampang. Penentuan bobot faktor penyebab banjir dilakukan dengan menggunakan analisis composite mapping analysis atau CMA. Pada analisis ini, luas wilayah penelitian L1 dan luas wilayah banjir L2 dibandingkan berdasarkan setiap kriteria yang dimiliki tiap faktor. Berdasarkan hasil CMA dan klasifikasi, maka dilakukan proses weighted sum overlay dan dilakukan validasi. Berikut adalah peta potensi bahaya banjir akibat luapan Kali Kemuning. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan peta dengan nilai tersendiri, mulai dari tidak bahaya hingga sangat bahaya. Bisa dilihat pada gambar juga bahwasanya Kota Sampang termasuk dalam kriteria yang sangat bahaya. Untuk tabel tersebut merupakan luasan dari kriteria-kriteria yang ada, mulai dari tidak bahaya hingga sangat bahaya, dengan luasan 10,600.000 hektar untuk tidak bahaya dan sangat bahaya 2.000 hektar. Selanjutnya merupakan analisis identifikasi tingkat kerentanan banjir akibat luapan Kali Kemuning di Kabupaten Sampang. Penentuan bobot aspek kerentanan dilakukan dengan menggunakan analisis AHP. Dalam proses analisis AHP ini ditentukan oleh hasil kuesioner yang diberikan terhadap 5 responden ahli. Hasil dari analisis ini adalah klasifikasi tingkat kerentanan banjir akibat luapan Kali Kemuning di Kabupaten Sampang yang terbagi menjadi 5, yaitu tidak rentan, sedikit rentan, cukup rentan, rentan, dan sangat rentan. Sedangkan untuk di Kabupaten Sampang sendiri hanya terklasifikasi menjadi 2 kriteria. Yang pertama masuk terhadap sedikit rentan dan cukup rentan. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan peta tingkat kerentanan banjir di Kabupaten Sampang. Untuk tabel pada gambar mengenjauhan tahan
tentang bagaimana aspek-aspek yang terpengaruh oleh adanya banjir. Yang pertama aspek fisik, ada dua faktor. Yang pertama tentang kepadatan penduduk, kepadatan bangunan. Yang kedua faktor rasio panjang jalan. Yang kedua yaitu aspek sosial, dan yang ketiga aspek ekonomi. Dengan nilai paling tinggi yaitu berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Juga merupakan kesimpulan dari seluruh hasil analisis, yaitu berdasarkan peta potensi bahaya, ancaman cukup bahaya memiliki cakupan wilayah yang luas, yaitu seluas 10.321 hektar atau 53% dari seluruh wilayah di Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk bahaya dan sangat bahaya masing-masing memiliki rasio 27% dan 14%. Tingkat kerentanan tertinggi adalah cukup rentan yang terdapat pada 8 desa. Untuk penanganan yang bisa saya ajukan, yang pertama yaitu penentuan prioritas lokasi mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sampang selayaknya mengacu terhadap peta sebaran dan klasifikasi zona risiko bencana banjir pada wilayah studi kasus. Dengan melihat peta tersebut, kita dapat memberikan prioritas penanganan khusus terhadap wilayah-wilayah yang sekiranya tingkat kerentanan banjirnya cukup tinggi. Yang kedua yaitu menjaga daerah resapan air, terutama di daerah hulu, yaitu tepatnya di Kecamatan Kedundung, agar ketika terjadi hujan deras di kecamatan tersebut, air dapat meresap dan dapat meminimalisir meluapnya di Kali Kemuning, yaitu di hilirnya. Sekian presentasi dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.